Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ini realisasi tentang KSRPA yang ini nanti kolaborasi dengan pemerintah Surabaya. Sebelumnya saya hormati sangat atas kehadirannya Bapak Ibu Waret, Bapak Kepala LPPM, Bapak Ibu Kaprodi, Dekan, dan adik-adik peserta pendamping KSRPA tahun 2022. Perlu saya sampaikan bahwa KSRPA ini sebenarnya sudah lama sekali jalan untuk di Surabaya. Cuman untuk Adi Buana, alhamdulillah tahun ini diberikan kesempatan untuk bergabung dalam pendampingan Kampung Arek Surabaya Ramah Perempuan dan Anak untuk tahun 2022. Untuk acara hari ini, yang pertama adalah sambutan dari Pak Agung selaku Kepala LPPM, kemudian sambutan dari Bapak Rektor sekaligus arahan agar terlaksananya sosialisasi KSRPA dan pendampingan KSRPA tahun 2022 berjalan dengan lancar. Untuk menyingkat waktu, Pak Agung, untuk sambutannya kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Indri. Pak Rektor yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Rektor yang saya hormati, Bapak Ibu Dekan, Kepala Kaprodi, serta adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita menajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga bisa melakukan koordinasi terkait dengan program KSRPA, ya, Kampung Arek Surabaya Ramah Perempuan dan Anak ini. Singkatannya juga baru belajar menghafal, nggak hafal-hafal. Baik, jadi kita memang perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung program pemerintah. Jika kita sudah banyak ikut kegiatan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, kemudian ini terkait dengan kegiatan pengabdian, selama ini kita memang mungkin kurang aktif mencari informasi, sehingga sudah 8 tahun berjalan kita baru tahu kemarin, itu pun nggak sengaja karena saya ditugasi ke Solo oleh Bu Warik II ikut kegiatan sertifikasi, kemudian di kereta itu ketemu dengan Kepala LPPM salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Orangnya bertanya, Pak, kok gak melok kegiatannya Pemkot, kegiatan opo? Ini ada kegiatan ini sudah tahun ke-8. Terus alhamdulillah dari bincang-bincang itu kita diberi kontak untuk komunikasi dengan Pemkot, dan saya minta Bu Indri untuk segera komunikasi hari itu juga. Alhamdulillah Pak Rektor kita disambut baik meskipun sudah terlambat hampir 2 minggu ya Bu Indri. Kita masih diberi kesempatan untuk melibatkan adik-adik mahasiswa dalam kegiatan ini. Kegiatan seperti ini saya kira sangat baik untuk menjalin kerjasama program ini dengan Pemkot. Di Gubernur Pak Rektor itu ada program Sinau Ning Deso. Nah, barangkali jika Humas bisa membangun link dengan Gubernuran, saya yakin program itu juga kaitannya dengan KKN, pemberdayaan masyarakat yang kita bisa ikut berperan serta. Kemarin dari laporan KKN kita tahun lalu, Bapak, itu kan banyak sekali program yang sangat menarik dalam konteks belajar Ning Deso itu. Ketika kami minta untuk
bisa dikumpulkan untuk kita terbitkan jadi buku, ternyata kita kesulitan untuk mengakses karena tidak ada akses dari LPPM untuk laporan-laporan mahasiswa, yang bisa adalah dari pembimbing. Nah, ini yang barangkali tahun ini akan kita rancang dengan baik sehingga web kita itu juga bisa mengakomodasi laporan yang dibuat oleh mahasiswa dari LPPM. Sehingga ketika ada program-program yang mendadak, kita bisa menghandle dengan cepat. Rektor yang saya hormati, mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa melakukan KKN kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota. Kemarin dengan Kabupaten Blora, dengan adanya Pak Bupati ke kampus kita, itu suatu hal yang sangat menarik, tapi Blora itu jauh sekali. Tapi kalau semua biaya ditanggung oleh Blora, saya kira nggak ada masalah. Kita juga mendapatkan penawaran dari Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Madiun, Bapak. Jadi kita diminta untuk berpartisipasi dalam membangun desa. Nanti kita akan mencoba bersilaturahmi untuk melanjuti. Cuma memang mohon maaf ketika teman-teman itu aktivitasnya sudah sangat padat gitu, kadang mau minta tolong untuk mengendal kegiatan ini juga, aduh, kita masih punya tenaga atau tidak ya. Tapi saya yakin SDM kita itu kan sangat banyak, hampir 300 lebih kalau nggak salah ingat. Saya kira itu kalau kita manage dengan baik, kita berdayakan dengan baik, insya Allah adibuahnya jaya akan tercapai. Kemudian yang mengucapkan terima kasih kepada para Kaprodi yang merespon program dadaan ini sehingga kita bisa diterima sekitar 41 mahasiswa untuk ikut program ini, sehingga mereka nanti kegiatan KKN-nya itu sudah bisa dikonversi dari kegiatan ini. Sehingga mungkin tinggal membayar KKN-nya saja, tapi aktivitasnya sudah selesai. Ini saya kira suatu hal yang luar biasa, sehingga mahasiswa bisa fokus ke kegiatan lain. Jadi seperti halnya kampus mengajar, kegiatan ini juga akan bisa dikonversi untuk mata kuliah KKN. Saya kira demikian Bapak, mudah-mudahan kerjasama dengan Pemkot ini menjadi ke depan menjadi akan lebih baik, sehingga kita ikut berperan serta setiap ada kegiatan yang di-launching oleh pemerintah kota, oleh gubernur, dan kegiatan nasional. Mudah-mudahan dengan aktivitas seperti ini, mahasiswa bisa belajar banyak, mengenal kehidupan di masyarakat, mereka bisa belajar langsung di tengah masyarakat. Itu saya kira suatu pengalaman bermakna yang tidak ditemukan di kampus. Jadi adik-adik mahasiswa bisa belajar banyak, dan ketika nanti menemukan suatu permasalahan bisa konsultasi ke dosen pembimbing. Karena ini hanya satu kelompok, sehingga kemarin kita diskusikan pembimbing itu belum melibatkan teman-teman dosen yang lain karena masih bisa dihandle oleh LPPM. Begitu Bapak, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kemitraan kita, untuk kerjasama kita dengan tempat lain, dengan institusi lain, sehingga Adibuana semakin dikenal, kita berkontribusi setiap program yang dikembangkan oleh pemerintah. Untuk itu mohon berkenan Pak Rektor memberikan arahan dan motivasi pada adik-adik mahasiswa sehingga mereka semangat, dan jangan lupa tetap menjaga nama baik, nama harum Adibuana. Saya kira demikian Pak Rektor, Bapak Ibu Rektor, Bapak Ibu Dekan, dan para Kaprodi serta adik-adik mahasiswa. Dan terima kasih kepada Bundri dan tim yang sudah bekerja keras sehingga kegiatan ini bisa terwujud. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf Pak Rektor, faktor U, jadi lupa belum menyalakan kamera.
saking semangatnya nih, jadi sampai lupa. Terbawa dari PPG tadi. Pangapunten sang ini. Matur nuwun Pak Agung. Untuk acara selanjutnya adalah arahan dan motivasi dari Pak Rektor. Waktu dan tempat kami persilakan. Nggih, semanuwun Bu Indri. Wis lama tidak ketemu Bu Indri ya. Aduh, Bu Indri tetap di singgasananya sana terus, nggak pernah ke bawah gitu ya. Ya, saya terima kasih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Om Sasana Budaya, salam kebajikan nih Bapak sekalian, para warek yang hadir, yang ada gitu, dan Kak Prodi, khususnya adalah Pak Agung ya, selaku pimpinan lembaga. Ini saya lihat ya ada Pak Bram, ini Mas Reza, ini serius banget ini, ya ini. Oh Mas Citi, Pak Idhan nongol di situ ya Mas Citi ya. Luar biasa. Bapak sekalian, para Pak Dekan juga hadir kan ini. Terima kasih untuk program ini. Ini adalah program luar biasa. Tadi disampaikan oleh Pak Agung ya. Nah, ini Pak Rusdi sudah hadir ini tadi ya. Pak Rusdi tadi katanya ngawal Pak Ali ya, ternyata juga hadir ini ya. Ya. Bapak sekalian, terima kasih untuk semuanya. Jadi ini adalah suatu program yang saya pikir adalah menarik, menantang ya. Ya, terima kasih adik-adik mahasiswa yang hadir di sini itu ya. Ini luar biasa. Oh, ini sudah sehat ini Bu Dwi Retani ya. Saya lihat Bu Dwi, gimana Bu Dwi? Ini. Bapak sekalian, ya, Bapak sekalian, tentunya ini adalah program Kampungnya RS Surabaya ya, KAS RPA yang ramah perempuan dan anak ya. Ini tentunya tapi disampaikan oleh Pak Agung itu tentunya menginspirasi kita ya, inspirasi kita bagaimana kita itu membangun peradaban yang baru ya kan. Kalau Surabaya itu kan membangun dari keluarga, kemudian adalah masuk kampung, kota, dan kemudian pada negara dan bangsa. Ini adalah menarik ya. Kita bisa contoh ini Bapak dan Ibu sekalian ya, gimana kita membangun dari Adibuana, dari kelas, dari prodi, fakultas, dan kemudian untuk Adibuana dan untuk negara dan bangsa. Saya kira itu adalah suatu hal yang keniscayaan ini ya. Kita telah melalui suatu hal yang banyak hal ini ya, kita sudah lakukan program kita. Oleh karena terima kasih pada adik-adik ya, tetap semangat itu. Tadi Pak Agung selalu mengatakan bahwa bagaimana caranya ini adalah betul-betul kemampuan kita itu adalah dilatih di situ ya, tidak terasa. Saya mohon pada adik-adik selalu tetap berkarya, dan ini adalah penting. Sejumlah 41 mahasiswa yang diterjunkan ini bukan sedikit, walaupun tadi dilaporkan bahwa program ini telah berjalan, tetapi baru kita itu adalah masuk di dalamnya, dan ini sudah terlambat 2 minggu, tidak ada persoalan. Yang paling penting bagaimana kita itu adalah bicara eksponensial di dalam membangun kota Surabaya ini, terutama adalah pada anak dan perempuan. Ingat ya, anak dan perempuan ini fokusnya. Oleh karena itu saya mohon pada adik-adik semuanya, ya Pak Dekan yang ada di sini untuk membackup sepenuhnya kegiatan-kegiatan mahasiswa melalui koordinasi dari LPPM, Pak Agung dan teman-teman ini yang ada. Bagaimana situasi? Saya mohon adik-adik nanti selalulah senyum, ya, senyum, selalu bekerja, ya, untuk berkarya. Kita punya semangat, namanya semangat pagi, peduli, amanah, gigih, dan inovatif. Ya, ini penting ya. Nah, untuk mewujudkan itu adalah harus betul ramah. Ramah pada anak, ramah pada ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang lain, karena ini adalah suatu programnya. Ya, saya yakinlah mahasiswa-mahasiswi Adibuana akan bisa berkarya. Ya, saya titip pesan aja, emotional agility itu penting di dalam suatu ruang-ruang publik, ruang-ruang komunitas yang ada. Tadi dikatakan oleh Pak Agung, bagaimana kita harus menyapa mereka dengan sebaik-baiknya ini.
Ini. Oleh karena itu, pada ruang-ruang yang ada, ciptakanlah suasana yang nyaman. Jangan pernah takut, ya, jangan pernah berisik, ya. Bekerjalah untuk kepedulian supaya betul-betul situasinya itu menjadi nyaman, menjadi kondusif dan bisa berkolaborasi, ya. Program ini sama dengan KKN, maka saya setuju dengan Pak Agung, ya, Kepala LPPM, bahwa dengan ikut sertanya ini maka akan ada suatu pengakuan SKS yang ada. Tentunya bukan hanya program-program ini dan rangka Merdeka Belajar ke Merdeka, mungkin ada suatu aktivitas-aktivitas, ya, yang dilakukan mahasiswa yang bisa diakui, ya, oleh program studi, oleh fakultas, tentunya akan pengakuan pada universitas. Kita sudah waktunya kayak gitu. Berilah kesempatan adik-adik untuk berkarya, itu adalah berenang seluas-luasnya di lautan lepas, dan kemudian adalah baru kembali pada kolam-kolam kecil yang kita siapkan untuk bagaimana membangun suatu peradaban yang ada. Oleh karena itu saya pesan pada semuanya, tanggung jawab sepenuhnya ini adalah pada adik-adik, tentunya para kaprodi, para dekan, kemudian tentunya koordinasi daripada lembaga penelitian pengabdian sebagai koordinasi, sebagai fasilitator ini, ya. Supaya apa? Supaya kampung-kampung Surabaya ini menjadi suatu kampung yang layak, menjadi komunitas yang dinamis, komunitas yang sehat, ya. Kalau semuanya itu adalah keluarganya bagus, kampungnya bagus, kotanya bagus, maka Indonesia ini adalah menjadi suatu Indonesia yang betul-betul dengan murah senyum. Ya, saya minta untuk semuanya pada kita semua untuk mendukung program ini. 41 ini adalah pionir, jadilah para mahasiswa ini menjadi suatu agent of change di dalam kehidupan berbangsa, berkomunikasi dan bagus. Komunitas itu merupakan suatu energi. Jika adik-adik itu adalah bisa masuk di dalam suatu komunitas dengan berbeda-beda, dengan keragaman, dengan stratifikasi yang berbeda, ini akan luar biasa di dalam membangun harapan masa depan. Ya, di situ sebenarnya esensi daripada kehidupan ini, disitulah sebenarnya esensi daripada bagaimana peradaban ini adalah dibangun ini. Oleh karena itu saya pesan betul sama dengan yang dikatakan pada Pak Agung, ini titipan dari Pak Warek, dekan, bahwa jaga nama baik Universitas Adibuana Surabaya dengan cara masing-masing. Ya, tentunya literasi harus kuat, baik literasi data-data yang ada, literasi di dalam suatu etika dan moral dan humanisme itu adalah penting. Bagaimana membangun peradaban yang kita harapkan sesuai dengan KAS RPA ini, ya. Jadi kampung Arek Surabaya yang ramah perempuan dan anak. Ya, ini tema yang bagus saya kira, ramah perempuan dan anak. Kenapa kok perempuan dan anak menjadi prioritas, bukan ramah laki-laki dan anak? Ini ya, yang bisa menjawab itu adalah Pak Agung saya kira, ya. Ini ini yang siap ya Pak Agung saya kira, ya. Kenapa? Ya. Kalau Pak Agung nggak bisa jawab, Pak Rusdi akan bisa menjawab, ya. Kenapa kok ramah perempuan dan anak, bukan ramah laki-laki dan anak? Nah, ini ya, nggak tahu ya adik-adik, mungkin bapak-bapaknya itu adalah kebanyakan pegang HP sehingga wis tidak perlu dikasih ramah gitu ya. Gitu ya. Oke, saya titip betul-betul jaga nama baik Adibuana ini, ya. Saya lihat ini adalah ada Pak Dekan pedagogik ini, ya Pak Dekan, terima kasih banget itu ya. Itu kayak gitu ya. Jangan lupa sebagai mahasiswa Adibuana itu jangan menonjolkan prodinya, ya. Jangan menonjolkan bahwa aku semester ini, tetapi intelektualnya itu harus dijaga, ya. Nah, intelektual itu adalah menyangkut masalah bagaimana
saudara itu adalah mengelola yang namanya regulasi emosi. Penting banget. Ya, kapan lagi saudara berlatih ya secara apa itu komunitas, sehingga nanti Anda akan belajar bagaimana konsep-konsep mobilitas yang ada di dalam suatu masyarakat. Ini ya. Nah, ya, begitu di masyarakat, saya mohon betul dengarkan, renungkan, baru kemudian action. Ya, jangan terbawa terhadap opini-opini yang ada tanpa direnungkan dengan baik. Ya, intuisi itu perlu dikembangkan, tapi intuisi itu juga perlu direnungkan lebih dalam ini ya. Selamat untuk adik-adik ya, jaga sekali lagi, jaga nama baik itu Adik Buana. Saya yakin ini adalah tumpuan pertama adalah bagaimana membangun keluarga, belajar membangun keluarga, bagaimana belajar membangun kampung yang ada, dan bagaimana membangun perkotaan sehingga kita akan menjadi suatu bangsa yang kuat. Dan tentunya saya harapkan dari kampung, dari kota nanti itu masuk pada Adik Buana sebagai oleh-oleh bagaimana membangun peradaban yang lebih baik di Adik Buana ini. Kita tahu bahwa secara historia bahwa Surabaya itu adalah berasal dari aglomerasi daripada kampung-kampung. Ini menarik banget ya. Mungkin dari adik-adik bisa melihat nanti, mungkin adik-adik nanti itu dari kegiatan ini bisa membangun kampung yang ada di sekitar kampus ini, tentunya akan berbeda. Coba lihat itu ya, coba lihat di depan kalau kita keluar kampus itu kan dulu sepi. Sekarang ini adalah begitu ribetnya ya. Makanya program perempuan anak itu penting ya. Tidak usah disentuh bapaknya, disentuh ibunya, itu ibunya pasti akan menyentuh bapaknya, pasti nanti itu Adik Buana juga akan begitu ya. Saya kira itu adik-adik ya, semangat ya. Kok nggak ada yang senyum ini adik-adik ini ya, serius banget ya. Nah, yang senyum cuma saya lihat Pak Dekannya aja sama Pak Agung aja ya. Lah ya. Kalau Pak Rusdi Wartiga itu kayak Pak Dekarwo ya, kumisnya kelihatan tebal kayak gitu ya. Bu Indri gitu ya. Terima kasih untuk semuanya. Pak Bram ya, Bram ya, itu Pak Reza gitu ya, Bu Dwi itu semuanya. Saya pikir itu terima kasih untuk semuanya. Selamat berkarya untuk Surabaya, untuk Indonesia dan untuk Adik Buana. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rektor atas arahan dan motivasinya. Semoga adik-adik dalam melaksanakan pendampingan ini selalu semangat ya, dan menghasilkan karya yang terbaik. Untuk acara selanjutnya adalah sosialisasi, ya, sosialisasi tentang KAS RPA. Mungkin belum tahu ya, semuanya orang belum tahu apa sih itu KAS RPA. Saya juga baru tahu, Bapak Ibu, baru tahu tanggal 24 Juni 2022. Info dari Pak Agung bahwa ada pendampingan tentang perempuan dan anak. Kemudian kami tindak lanjuti dengan menghubungi PIC-nya dari Pemkot. Kemudian alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bergabung. Yang bergabung adalah selama ini adalah universitas-universitas yang sudah besar seperti UNER, UNESA, UMS, UNUSA, itu yang rutin tiap tahun. Nah, UNIPA untuk tahun ini alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bergabung di dalam KAS RPA. Bapak Ibu dan adik-adik, KAS RPA ini sebenarnya dulu namanya bukan KAS RPA, tapi namanya adalah KPKAS namanya. Kampung Pendidikan Kampunge Arek Surabaya, itu di tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 ini berubah menjadi KAS RPA, Kampunge Arek Surabaya Ramah Perempuan dan Anak. Kenapa kok menjadi perempuan dan anak sebagai tolak ukurnya?
selama pandemi ada permasalahan-permasalahan yang terjadi pada perempuan dan anak. Ya, yang pertama itu adalah tingginya angka pernikahan dini di usia anak. Kemudian adalah KDRT. Yang ketiga adalah anak putus sekolah. Nah, karena itu akhirnya berubah menjadi kampungnya arek Surabaya ramah perempuan dan anak. Nah, di KAS RPA ini, ya, KAS RPA ini nanti adik-adik tidak sendiri, tetapi akan didampingi dari PIC PLKB dari kecamatan, begitu, dan PIC dari bidang pengarasutaman gender dan pemantauan hak anak. Jadi tidak berjalan sendiri, tetapi selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang sudah ditunjuk dari Pemkot, begitu. Kemudian yang tadi adalah pesan dari Bapak Rektor dan Bapak Kepala LPPM bahwa untuk menjaga nama baik Unipa Surabaya, karena dalam roadmap-nya program KAS RPA tahun 2002-2026 ini panjang, jadi tiap tahun itu ada. Jika dalam pilot project ini termasuk yang pertama, jadi pilot project, jika ini berhasil, berarti tiap tahun kami pasti akan diikut sertakan dalam kegiatan ini. Jadi harapan kami bahwa adik-adik menjaga nama baik, saling berkolaborasi dengan kecamatan, dengan kelurahan, dengan RW, sehingga biar tiap tahun dari tahun nanti 2023 sampai 2026 kita selalu bisa ikut berpartisipasi dalam program ini. Nah, ini untuk roadmap-nya. Kemudian dulu ada yang namanya adalah KPKAS yang tadi saya sebutkan, dan sekarang adalah KAS RPA. Sebenarnya hampir sama, tetapi untuk KAS RPA ini lebih fokus pada perempuan dan anak, gitu. Nah, programnya juga sama, ada kampung belajar, kampung asuh, kampung sehat, kampung aman, dan kampung kreatif dan inovatif. Tetap sama untuk program-programnya. Dan untuk mekanismenya sama, nanti untuk di tahun ini mekanisme karena sudah bisa luring, jadi bisa nanti dua-duanya, daring ataupun luring. Kalau yang KPKAS kemarin daring dan luring. Nah, hasil akhirnya nanti adik-adik, Bapak Ibu, bahwa KPKAS ini nanti adalah seperti kayak lomba kampung begitu, sehingga nanti ada apa namanya, ada penghargaan, ya, ada penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya, ada penghargaan Surabaya Kota Layak Anak. Jadi nanti dari kampung-kampung itu akan dilombakan sehingga ada satu kampung yang apa namanya, predikatnya adalah nanti pratama. Jadi ada lomba sehingga menjadi kampung yang unggul, begitu, kampung yang unggul. Dari apa namanya, informasi dari apa yang sudah disampaikan dari Pemkot, nanti adik-adik itu akan ada di Kecamatan Wonocolo, Wonokromo, Gayungan, Sawahan, Karangpilang, Wiyung, Jambangan, Buku Pakis, Tenggilis Mejoyo. Semuanya adalah di lingkungan Unipa Surabaya. Seperti Wonocolo, Siwalan-Kerto, dan Bendul Merisi itu adalah lingkupnya Adibuana, Jagir. Semuanya ini melingkupi wilayahnya Adibuana. Jadi tidak terlalu jauh sehingga bisa dijangkau. Untuk rasionalnya ini ada dasar hukumnya, yaitu ada perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, ada Impres nomor 9 tentang pengarasutaman gender, ada Perda nomor 6, ini adalah dasar hukumnya.
kenapa dibentuk KAS RPA gitu. Kita mulai aja untuk tujuannya. Tujuannya ini nanti akan tercipta ekosistem lingkungan daerah tinggal atau kampung yang nyaman, kondusif, ramah, layak dalam menjamin pemenuhan hak anak dan pengupayaan pemberdayaan perempuan secara optimal. Itu tujuannya. Nah, nanti adik-adik akan saya jelaskan dimulai di ini programnya. Programnya yang pertama ada 5 program, ada kampung belajar, ada 5 program, ada kampung sehat itu ada 9 program, kampung asuh itu ada 5 program, kampung aman itu ada 6 program, kampung kreatif produktif ada 4 program. Program-program ini sebenarnya sudah ada di kampung, ya, sudah ada di wilayah yang akan adik-adik dampingi, tetapi mungkin aja ada yang mati suri. Nah, itu harus dihidupkan kembali, gitu. Ya, harus dihidupkan kembali. Atau mungkin juga belum ada, nah bisa diadakan, gitu. Jadi nanti adik-adik itu membantu, ya, membantu kecamatan atau kelurahan yang mengikuti program ini, ya, untuk membuat portofolio, begitu. Portofolio itu isinya dari 5 program ini, ya, 5 program ini. Nah, nanti untuk 5 program ini akan dijabarkan di bawah, harus ada apa, nanti isinya apa. Makanya program KAS RPA ini dimulai di bulan Agustus ini. Hari ini ada sosialisasi antara Pemkot dengan PLKB kecamatan. Seperti yang saya sampaikan di grup bahwa adik-adik nanti tolong nomor HP-nya apa yang sudah dimasukkan di link kontak itu adalah nomor yang sesungguhnya karena akan dikontak dari PIC kecamatan. Jika PIC kecamatan belum kontak, adik-adik bisa langsung kontak PLKB kecamatan, begitu. Oke. Jadi jangan menunggu karena portofolio itu diberikan kesempatan sampai dengan akhir Agustus ini. Jadi mulai minggu depan atau mulai setelah ini sudah mulai menghubungi PIC yang sudah saya share di grup, begitu ya. Yang undangan atau yang surat dari Pemkot itu sudah ada, di baliknya adalah PIC, ada tempat-tempatnya, ya, ada tempat-tempatnya. Yang PG itu artinya PGRI Adibuana 1, berarti nanti nama ini dan ini di mana? Oh, di Wonocolo di daerah Siwalankerto, begitu. Nanti menjabarkan dari 5 program. Nanti akan saya jelaskan untuk programnya di belakang. Kemudian urutannya adalah pertama sosialisasi. Sosialisasi ke siapa? Sosialisasi ke para pendamping. Waktu itu sudah dilakukan sosialisasi. Saya dapat agenda sosialisasi itu sudah sosialisasi yang kedua. Yang pertama tidak ikut karena Pak belum tahu, gitu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu Kaprodi, Dekan, jika informasi yang kita berikan mendadak, karena kami juga dapat informasinya juga sudah kelewat sebenarnya, begitu. Tetapi diberi kesempatan, diberi waktu sehingga kami menginformasikannya juga dalam waktu yang sangat mepet dengan deadline yang diberikan oleh Pemkot. Jadi tidak semuanya program studi diakomodasi mengikuti KAS RPA. Mungkin tahun depan karena kita sudah menjalin hubungan dan komunikasi mungkin akan lebih bagus lagi untuk koordinasinya, gitu. Jadi nanti adik-adik dalam satu kelurahan itu nanti diwakili oleh 1 RW, 1 RW minimal 2 RT. Nanti tergantung dari kecamatan, begitu, atau kelurahan.
Makanya sudah ada PIC yang sudah saya informasikan di grup begitu. Ini persyaratannya, ini kelurahan yang mengajukan usulan untuk tempat pendampingan. Jadi kita sudah mendapatkan tunjukan atau penunjukan dari Pemkot. Jadi tidak perlu milih, sudah dipilihkan dan sudah diplotting. Sehingga tidak bisa, mohon maaf, untuk pindah sana, pindah sini, mohon maaf tidak bisa. Karena itu sudah plottingan dari Pemkot begitu. Ini beres sore wis aman. Ya. Ini alur programnya ya. Yang pertama identifikasi masalah. Jadi Bapak Ibu sedang. Yang pertama adalah persiapan penyusunan panduan KAS RPA dan sosialisasi. Ini sudah dilakukan. Ya. Yang kedua pendampingan perencanaan. Nah, ini menyusun dokumen portofolio KAS RPA dan perencanaan program KAS RPA. Makanya nanti adik-adik harus selalu berkoordinasi dengan PIC. Dan ini tidak setiap hari dilakukan adik-adik, ya. Tidak setiap hari, bisa dijadwalkan, makanya harus selalu berkoordinasi. Dijadwalkan kapan bisanya, jadi tidak mengganggu bagi yang bekerja, begitu ya. Dibuat fleksibel, tetapi targetnya tercapai, begitu. Penyusunan dokumen portofolio. Adik-adik tidak sendiri, akan didampingi, ya, saling mendampingi, begitulah. Mereka sudah punya programnya, adik-adik tinggal menuliskan, begitu, membantu menuliskan sebenarnya begitu. Tetapi sambil merencanakan program, karena tidak semuanya program mungkin sudah berjalan atau enggak, tidak semuanya program itu kontinu dilakukan. Mungkin saja sudah mati suri sehingga harus dihidupkan. Kemudian pendampingan pelaksanaan program. Pendampingan pelaksanaan program KAS RPA sama monep pelaksanaan program KAS RPA. Adik-adik akan mendampingi mulai dari penyusunan sampai dengan poin 4, persiapan penilaian sampai pada penjurian. Jadi menyiapkan nanti kalau dikunjungi, ya, itu pendampingannya sampai di situ. Ya. Kemudian ini waktunya. Ya. Kemarin Juli adalah waktu untuk launching. Ternyata mundur, ya, mundur. Baru Juli akhir baru disosialisasikan. Nah, sehingga pengumpulan portofolio yang harusnya 2 Agustus ditunggu sampai akhir Agustus. Kemarin kesepakatannya begitu. Tetapi mumpung sekarang sudah sudah tidak ada perkuliahan, nah Agustus ini kalau bisa dimaksimalkan begitu, sehingga nanti September ya pada saat penjurian sudah siap begitu. Harapan kami begitu. Ya. Kemudian ini usulannya, ya, usulan tempatnya, ya, yang untuk pendampingan. Indikatornya, indikator KAS RPA yang akan dinilai, yang harus masuk dalam portofolio. Yang pertama adalah profil RW. Nah, kan adik-adik kan mungkin kan belum begitu paham ya mengenai profil RW. Nah, makanya ada pendamping dari PLKB, dari RW nanti bersangkutan. Nah, dari situ nanti akan saling berkoordinasi. Apa saja sih isinya? Jadi mulai sampul, kata pengantar, daftar isi, fakta integritas, ya, sampai rekomendasi, profil KAS RPA, kemudian prestasi kampung, ya, nanti pasti akan ada datanya. Adik nanti membantu untuk penyusunannya, begitu. Kemudian setelah profil, apalagi? Nah, program yang pertama,
Program yang pertama adalah program Kampung Belajar. Programnya adalah kebijakan belajar anak. Apa kegiatannya? Kesepakatan masyarakat untuk menyediakan waktu belajar anak. Mungkin bentuknya adalah seperti leaflet atau poster bahwa jam sekian sampai jam sekian adalah waktu belajar yang disosialisasikan kepada masyarakat atau RW itu, dan nanti akan disosialisasikan. Mungkin ada surat kesepakatan, ada leaflet, itu dokumennya. Nah, itu harus ada. Kemudian pendampingan menonton program belajar melalui TV. Mungkin foto orang tua sedang mendampingi dalam menonton, poster, edaran, itu buktinya. Ya, itu programnya. Yang ketiga, pengawasan penggunaan gadget atau internet untuk anak, mungkin edaran, poster. Jadi adik-adik nanti kalau kampung itu belum ada, berarti nanti membantu untuk membuatkan itu, ya, membuatkan kalau surat edaran seperti apa, gitu. Kemudian yang keempat, pendampingan belajar dari rumah anak oleh orang tua. Ya, bisa, ya. Bisa keliling mensosialisasikan, ya, seperti itu. Ada foto orang tua sedang mendampingi belajar anak, atau mungkin fasilitas bagi anak yang kesulitan belajar. Nah, seperti gerakan sinau bareng, mungkin di mana di Balai RW ada jadwalnya, ada fotonya, adik-adik yang memberikan gerakan sinau bareng, ya. Nah, di sini meskipun prodinya berbeda, harus bisa menjalankan 5 program ini, begitu. Mungkin aja dalam prodi kesehatan tidak harus kesehatan, harus bisa, harus memberikan masukan, ya. Harus sinau kan, kalau gerakan sinau bareng kan tidak harus dari yang pendidikan saja, begitu. Karena ini kan tidak diacak, ya, jadi sesuai dengan nomor urut yang di atas. Nah, itu yang dalam satu tempat mungkin aja ada prodi yang sama, begitu. Yang kedua, kegiatan belajar bagi anak dan perempuan. Ya, ini apa? Fasilitas kegiatan belajar anak dan perempuan di luar pendidikan formal. Mungkin aja ada PAUD, TPA atau TPQ, bimbingan belajar, kejar paket. Nah, ini bisa didukung dengan dokumen apa? Program kegiatan, data, mungkin foto, jumlah mentornya, gitu. Terus kegiatan PKK. Nah, PKK kan banyak. Nanti bisa ngambil data dari PKK. Ada pelatihan membuat kue kah? Ada bordir, sulam pita, menjahit, atau mungkin marketing digital. Nah, gitu. Nah, nanti ada foto kegiatannya, dokumennya, gitu. Nanti ini akan saya berikan untuk materinya. Kemudian masih kampung belajar. Yang pertama, yang ketiga adalah taman bacaan masyarakat. Nah, mungkin ada enggak pojok baca atau ruang baca? Umpamanya ruang bacanya sudah enggak berfungsi lagi. Nah, nanti bisa mengumpulkan kayak swadaya untuk bacaan. Nah, kan ada ya, bisa mengumpulkan buku untuk bacaan. Dan nanti difoto, ya, ada jadwalnya, ya, gitu. Tersedia fasilitas pojok baca, ya, tadi, ya, ada taman bacaan, ada pojok baca, ada ruang baca, baik berupa tempat cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, itu harus ada ininya, posternya, ya, di tempat itu. Atau enggak ada kegiatan orang tua atau bunda mendongeng. Nah, ini bisa dengan PAUD. Kadang kan RW ada yang punya PAUD. Nah, bisa ini berkolaborasi dengan PAUD. Kemudian kegiatan pembinaan keagamaan. Nah, mungkin pengajian, nah, persekutuan doa atau sekolah minggu. Nah, nanti ada foto kegiatannya, ya, dari kegiatan itu.
Kemudian bebas anak putus sekolah. Nah, apa? Mendorong semua anak usia sekolah mengikuti pendidikan dasar. Ini batasannya yang dilihat adalah 7 sampai 18 tahun. Nah, adik-adik nanti bisa mengidentifikasi, ya. Ada nggak anak-anak 7 sampai 18 tahun yang tidak sekolah, begitu. Ya, berapa jumlahnya dan sudah dilakukan apa, begitu. Ya, kalau ini begitu. Adanya penanganan anak-anak yang rawan atau anak putus sekolah. Nah, dari situ nanti apa yang sudah dilakukan. Kalaupun tidak berhasil, ya tidak apa-apa, karena data itu nanti yang akan dipakai ya oleh Pemkot nanti sebagai program kedepannya apa untuk menangani ini, begitu ya. Kemudian program Kampung Sehat. Nah, ini masih dalam kondisi pandemi, jadi masih ada bebas COVID di lingkungan RT atau RW. Mungkin upaya yang dilakukan, sosialisasi dan edukasi. Ada nggak posternya? Kan sekarang mungkin sudah posternya atau spanduknya ya sudah rusak. Nah, itu bisa untuk nanti dibuat ulang ya, membantu untuk membuat ulang, terus membantu untuk mensosialisasikan ya. Kemudian tersedia fasilitas untuk pencegahan penyebaran COVID. Nah, ini juga mengidentifikasi apakah sudah tersedia tempat cuci tangan di tiap-tiap rumah ya. Ada nggak upaya penanganan warga yang terkena COVID ya, seperti tata laksananya, ada nggak gitu. Nah, nanti saling kerjasama ya, karena data ini yang tahu adalah RW, kelurahan maupun kecamatan. Jadi ketika membuat portofolio, membantu membuat portofolio perlu adanya koordinasi ya gitu ya. Terus yang kedua, bebas asap rokok, perilaku merokok. Ada nggak upaya untuk mempromosikan, membebaskan wilayah dari kebiasaan merokok? Mungkin ada tempat khusus untuk merokok, ya. Kemudian ada tempat-tempat larangan merokok, ya. Mungkin ada juga poster tentang larangan merokok, begitu. Ya. Itu nanti dipotret, ya. Kemudian dimasukkan di dalam portofolio. Ada ruang terbatas rokok atau ada nggak yang terbatas itu kan Balai Posyandu, Pos PAUD, PKK itu harus bebas rokok. Nah, ada poster yang tulisannya bebas asap rokok. Nah, kayak gitu, dipoto ruangannya. Yang selanjutnya adalah lingkungan bersih dan hijau dan bebas jentik nyamuk. Nah, ini dilihat mulai dari penghijauannya. Ya, pemilahan sampah, ada nggak pemilahan sampahnya? Kemudian pemantauan jentik nyamuk. Nah, sekarang kan ada Jumantik ya. Nah, dari petugas ada kader Jumantik, jadi nanti bisa ikut berpartisipasi dengan Jumantik untuk melihat pemantauan jentik nyamuk. Karena yang diminta nanti adalah laporannya, begitu. Ya. Kemudian yang keempat adalah bebas gizi buruk dan stunting era pandemi COVID. Nah, ini nanti koordinasi juga dengan Posyandu, upaya untuk pencegahan dan penanggulangan gizi buruk bagi anak. Mungkin data penimbangan, ya, data pemberian makanan tambahan, terus penyuluhan, data BGM berapa, kayak gitu nih, berapa yang stunting, berapa yang BGM, berapa yang gizi kurang. Nah, itu harus dilaporkan. Nah, serta bukti kegiatannya, kegiatan penimbangannya difoto, pemberian makanan tambahannya mungkin difoto, ya PMT-nya, serta kegiatan penyuluhan. Kalau adik-adik mau masuk di sini penyuluhan tentang gizi, bagus ini ya, untuk penyuluhan tentang gizi. Nah, sekarang ini kita kan memerangi stunting, jadi penyuluhan, edukasi itu sangat penting sekali. Kemudian yang kelima adalah cakupan imunisasi era pandemi. Nah, ini harus ada data, berapa data bayinya, data petugasnya, data bayi yang sudah mendapatkan imunisasi. Nah, ini harus cocok dengan
profil data, ya datanya. Berapa penduduknya, berapa penduduk usia sekian sampai sekian, usia sekian sampai sekian, sehingga harus cocok ya antara data yang di atas dengan data bayinya. Oh, bayinya ada 300. Dari 300 yang sudah mendapatkan imunisasi lengkap berapa? Ya, cakupan imunisasi per imunisasi berapa begitu. Serta foto kegiatannya. Kemudian bebas miras atau nafsa. Dengan apa? Upaya untuk pencegahan pembebasan lingkungan kampung dari penyalahgunaan nafsa. Ya, data kegiatan edukasi. Nah, ini bisa ini adik-adik bisa memberikan edukasi ya tentang nafsa. Mungkin di mana? Di remaja, kalau di saya namanya remaja masjid, kalau di sini Karang Taruna. Nah, seperti itu ya. Edukasi bahaya merokok bisa dengan poster, penyuluhan, nanti ada materinya, pesertanya siapa. Jika dibutuhkan dari pembimbing dari Adibuana, bisa nanti saling koordinasi. Mungkin kami akan akan membantu untuk memberikan umpamanya materi tentang bebas miras atau nafsa. Gitu. Kalau adik-adik bisa sendiri, ya alhamdulillah gitu. Ya, itu lebih bagus lagi begitu. Karena nanti yang diminta ada data kegiatannya, edukasinya. Kampung Sehat paling banyak, ada 9 program. Yang ketujuh adalah budaya gemar cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Ya, ini. Kemudian ada gerakan sayang ibu atau GSI, penurunan angka kematian ibu dan anak. Nah, ini data-data permasalahan, mulai berapa jumlah ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir, terus yang mengalami komplikasi berapa, gitu. Jadi ini data. Terus penanggulangannya apa? Terus ada nggak sosialisasinya, gitu ya, penyuluhannya, ya, dari gerakan sayang ibu. Jika belum ada, nanti bisa dilakukan. Umpamanya dari yang tidak ada kesehatannya, umpamanya bisa kan sudah kita buatkan grup, nanti bisa konsul untuk judul materi sosialisasi, nanti akan kita bantu begitu. Jika nanti perlu Bu, nanti datang untuk mendampingi, akan kami dampingi begitu ya. Kemudian ada gerakan suami siaga. Ya, ini apa? Pemilikan BPJS itu juga di data nanti. Ya. Kemudian pendidikan kesehatan reproduksi untuk perempuan. Ini sangat penting sekali. Nah, ini ada program KB yang diikuti laki-laki dan perempuan. Ada enggak? Berapa jumlahnya? Ya. Kemudian ada enggak sosialisasinya? Nah, adik-adik bisa melakukan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi, terutama untuk anak. Ya, bukan hanya menstruasi saja ya, kesehatan reproduksi itu sangat luas begitu ya. Apalagi yang sekarang ini ya, pelecehan seksual ya, di anak ya, itu harus mulai disosialisasikan bagaimana untuk menghindari agar tidak terjadinya pelecehan seksual pada anak, gitu ya. Ini sangat penting. Makanya programnya untuk Kampung Sehat itu ada 9 program. Kemudian ada Kampung Asuh. Kampung Asuh ini yang pertama programnya adalah fungsi pengasuhan keluarga. Ini kegiatannya keluarga menjalankan fungsi pengasuhan dan pendidikan formal atau penanaman nilai-nilai karakter bagi anak di masa pandemi. Ya. Terus ada penguatan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak khususnya di masa pandemi. Ini ada foto kegiatannya. Nah, nanti untuk pengasuhan ini rata-rata adalah sosialisasi ya, ada sosialisasi bagaimana pencegahan, pengurangan risiko dan sistem penanganan. Ini ada krisis keluarga ya, bagaimana mekanisme alurnya ya. Ini yang pengasuhan ini mungkin BK sangat bagus ini di sini. Kemarin dari BK hanya 2 saja yang ikut berpartisipasi. Ini pengasuhan. Kemudian ada program Kampung Aman. Ini ada bebas
dari kekerasan dan eksploitasi anak. Ada satgasnya enggak? Nah, seperti di Adibuana kan ada ya satgas untuk apa ya kemarin itu kan ada satgasnya. Nah ini ada satgas enggak kekerasan dan eksploitasi perempuan dan anak. Jika belum ada ya berarti harus dibentuk kan begitu kampung itu. Jika sudah ada berarti berapa jumlah yang mengadukan, bagaimana prosedurnya, kasusnya bagaimana, ada SK enggak gitu ya. Kemudian bebas dari kecelakaan. Ini melakukan upaya-upaya keselamatan anak dan perempuan dari bentuk kecelakaan lalu lintas Sungai Sarawi. Ini ada foto kegiatannya, ada SOP-nya, ada posternya ya tentang kecelakaan lalu lintas. Terus ada bebas dari risiko tindak kriminal terhadap perempuan dan anak. Nah, berarti ada list kegiatan konkretnya ya. Kemudian ada tangguh bencana dan ada tangguh bencana, kemudian ada tangguh COVID-19 ya. Kegiatannya ada, bukti kegiatannya ada, nanti tinggal apa yang harus dipenuhi begitu. Jadi adik-adik hanya menjalankan 5 program ini. Jika sudah ada, tinggal dimasukkan dalam portofolio. Jika mau itu nanti ada sosialisasi, ada ini ya harus dilakukan. Adik-adik bisa masuk di situ. Kampung kreatif produktif. Nah, ini ruang ekspresi atau aspirasi anak dan perempuan. Nah, di sini bisa tentang wirausaha. Ya, siapa bisa ibu ya, ibu-ibu PKK ya, nanti juga bisa pada kelompok anak ya, yang apa namanya yang bisa untuk dilatih untuk melakukan ekspresi, kreasi dan inovasi ya, gitu. Ini untuk apa namanya kegiatannya. Nanti ada data UKM enggak? Biasanya ini dalam satu kampung itu ada kegiatan-kegiatan UMKM ya, UMKM. Nah, nanti bagaimana? Apakah sudah mungkin promosinya atau apa namanya pengemasannya? Nah, nanti adik-adik bisa membantu di situ. Ya, itu ada 5 program ya, dan harus yang dijalankan adalah ini, karena ini yang akan dipotret di kampung itu, yang akan masuk di dalam portofolio gitu. Jadi tugas adik-adik yang pertama adalah mendampingi RW kelurahan ya, dan koordinasinya dengan kecamatan ya, dalam penyusunan satu portofolio dan pelaksanaan program sampai pada penilaian gitu. Itu tugasnya. Kemudian pelaporan yang diberikan ke UNIPA seperti apa? Satu, nanti bisa kalau portofolionya itu jadi kita diberikan juga portofolionya hasil kerja kalian sama luaran. Luarannya adalah kegiatan yang kalian lakukan harus dipublikasikan. Dipublikasikan dalam apa? Dalam artikel berupa jurnal ataupun dalam bentuk HKI. Ya, HKI itu bisa umpamanya sosialisasi tentang kesehatan reproduksi, gitu ya. Posternya kamu bikin sendiri dan itu bisa di HKI-kan. Kalau jurnal berarti kegiatan kamu umpamanya tentang sosialisasi atau pendampingan kesehatan reproduksi pada remaja. Nanti kamu buat artikelnya dan itu nanti dipublikasikan. Dan untuk tugasnya ini adalah masing-masing kelompok dari PG 1 sampai PG 16. Jadi ada 16 luaran begitu. Oke, untuk 16 luaran. Untuk nanti dana publikasinya menunggu info selanjutnya begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan adik-adik? Bu, Nggih. maaf izin bertanya ya. Berarti kita melakukan kegiatan tersebut dari bulan Agustus sampai November? Iya, atau betul. juga diundur juga?
Tidak, Agustus sampai penilaian, sampai visitasi dinilai. Bisa sampai November. Iya, baik. Bukan November, sepertinya Oktober. Karena November sudah pengumuman. Agustus, September, Oktober. Maksimal sampai Oktober. November penilaian. Bukan penilaian, menunggu hasil. Mohon maaf, menunggu hasil. Kalau nggak salah itu Agustus adalah pengiriman portofolio, ya, sama pelaksanaan program. Jadi Agustus penyusunan portofolio dan pelaksanaan program itu saling beriringan. Kemudian sampai September, ya September awal, kemudian ada penilaian di September, Oktober itu. Karena yang masuk adalah banyak ya, jadi mungkin saling bergiliran begitu. Begitu, Mbak Elsa? Mohon bertanya, mohon izin. Ya. Untuk kegiatannya berarti bisa dimulai dari minggu ini? Iya, betul. Betul. Bisa koordinasi dengan PIC yang sudah saya share, yang itu undangan yang surat pengantar dari Pemkot. Ya, sudah ada ya. Yang tulisannya Universitas PGRI, tahu? Sudah yang ada. di grup. Sudah. Ya, sudah tahu? Sudah, Pak? Sudah ada di Ya. surat. Ya, nanti tinggal menghubungi di petugas PLKB kecamatan coba, ya, atau di PLKB kecamatan, kontak, perkenalkan diri, nama saya ini dari Adi Buana. Saya pendamping yang ditunjuk untuk kelurahan mana, begitu. Ya. Tadi yang sudah koordinasi adalah dari Siwalan Kerto dan Bendul Merisi. Ada Mbak Meli. Mbak Meli ada? Mbak Meli, Mbak Widya, Mbak Mutiah, Mbak Diva. Karena setiap tempat ini 2 orang sampai 3 orang saja. Ada Mbak? Ada, Bu. Ya. Ada, Bu. Ya, mohon untuk keaktifannya, untuk nanti jika dihubungi untuk segera ini ya dijawab. Jika nanti belum ada yang dihubungi sama sekali, mohon segera lapor ke saya. Begitu ya. Baik, Bu Indri. Ya. Ada pertanyaan lagi? Saya absen ya Mbak ya. Mbak Meli, Mbak Widya tadi sudah. Mbak Mutiah ada? Mbak Mutiah? Ada? Mbak Mutiah, Mbak Diva Tresna? Ada, Bu. Ya, tolong dibuat grup kamu sendiri jadi biar lebih enak ya Mbak ya. Mbak Devi Tricahyani sama Mbak Rizky Atun? Iya, ada, Bu. Ya, tolong ya nanti Mbak Dwina sama Mbak Isnaini ada? Ada, Bu. Ya, Mbak Oktavia sama Mbak Oktaviana ada? Mbak Dwina, Mbak Isnaini sama Mbak Oktaviana. Iya, Bu. Oke. Mbak Indah, Mbak Nendia sama Mbak Safira. Ada? Ada, Bu. Oke. Ada, Bu. Ya, ada semuanya ya Mbak ya. Karena hari ini ada sosialisasi PLKB. Jadi saya takut setelah ini kamu nanti akan dihubungi, ya, akan dihubungi oleh masing-masing PIC, begitu. Kemudian Mas Adib, Mbak Trisyana, Mbak Riris, ada? Iya, ada ya. Mas Adib ada? Hadir, Bu. Oke, nanti mungkin yang kemarin ya Mas Adib ya sama Mas Ilham ya, karena kan mungkin nanti menghubungi ke temannya yang lain nanti saling koordinasi ya, karena mudah-mudahan yang dipakai adalah data yang kita masukkan di link kontak begitu ya.
Untuk Mbak Rofiah ada ya, Mbak Rofiah ya? Sedang mengajar, Bu. Oh, ngajar. Oke. Iya. Ya, siap. Nggih. Nanti saya tambahi anu ya, Mbak ya, sama Mbak Elsa ya, Mbak ya. Yang kemarin. Ya. Nggih, Bu. Oke, nggih. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi. Tolong aktif di grup. Nanti jika belum dihubungi segera kontak dengan saya ya di grup ya, komunikasinya di grup. Nanti untuk penyusunan artikel sama poster nanti akan dibantu untuk pembimbingannya dengan Pak Bram, Pak Reza. Nanti begitu ya. Nanti mungkin dalam waktu kita janjian setelah ini mungkin 2 minggu ke depan saya mau lihat untuk lokasinya nanti koordinasinya seperti apa, sudah sampai di mana. Bu Indri nitip, kami nitip, semuanya nitip. Tolong pilot project ini disukseskan, hanya itu. Biar adik-adiknya besok di tahun 2023 dan sampai dengan 2026 selalu diberikan sama Pemkot untuk berpartisipasi dalam KAS RPA ini. Ya, ini tidak setiap hari, tetapi saling koordinasi dengan tempat yang ditempati ya. Saling koordinasi. Kapan waktunya longgar? Apakah hari Sabtu, hari Minggu, atau sore, atau kapanpun. Jadi lebih fleksibel begitu. Nah, dalam menjalankan program yang dari 5 program, misalnya belum ada izin, kami boleh nggak melakukan ini. Nanti di kegiatan apa? Nah, begitu. Biar nanti sama-sama untuk berjalan. Mungkin bergabung dalam kegiatan PKK, mungkin gabung dalam kegiatan pengajian, mungkin gabung dalam kegiatan-kegiatan RT atau RW yang lain, gitu. Nggih, begitu nggih Mbak nggih. Mas dan Mbak, saya panggilnya Mbak karena banyak sekali mbaknya. Banyak sekali mbaknya sampai masnya lupa. Karena ini KAS RPA jadi banyak perempuannya. Oh tidak. Ya, UNER, UNESA itu juga banyak mas-masnya. Jadi jangan khawatir karena ini adalah bukan untuk laki-laki saja tapi untuk semuanya begitu. Kalau perempuannya sejahtera, anak sejahtera, otomatis keluarga juga sejahtera. Itu tujuannya, itu goalnya itu keluarga sejahtera, berarti kampungnya nanti sejahtera, kota sejahtera, dan Indonesia menjadi sejahtera. Itu tujuan akhirnya di situ. Jadi pemberdayaannya, lingkupnya adalah dari keluarga, terutama adalah perempuan dan anak. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Untuk absen silakan diisi link absennya ya. Apakah yang ada di sini sudah masuk di grup semuanya ya? Yang belum mohon WA nanti kita masukkan dalam grup. Ada pertanyaan? Mohon maaf Bu, saya izin bertanya. Nggih, dari siapa? Dari Kezia. Oke. Berarti ini setiap kayak RW gitu hanya 2 orang ya Bu ya? Betul. Mbak dapatnya di Panjang Jiwo ya Mbak ya? Iya. Tenggilis Mejoyo, Panjang Jiwo. Iya. Hanya 2 orang saja. Jadi kelurahannya ikut Panjang Jiwo, kecamatannya ikut Tenggilis Mejoyo. Oh iya Bu, terima kasih. Iya. Jika nanti membutuhkan pembicara yang ekspor ya, bisa saling koordinasi di grup gitu ya. Nanti kan mungkin butuh ini Bu. Oh ya, nanti mungkin tentang bimbingan belajar atau tentang edukasi nanti kan ada Pak Agung, ada Pak Bram, ada Pak Reza yang bisa bantu. Umpamanya tentang nanti HKI, nanti Pak Bram juga bisa akan bantu. Bagaimana caranya begitu. Ya, kita sama-sama untuk saling mensukseskan ini. Dan tadi yang sudah disampaikan dengan Pak Agung bahwa ini nanti bisa menjadi nilai konversi dari kegiatan KKN. Jadi sudah tidak ikut KKN, nah nanti wujudnya apa?
laporannya ya, laporan portofolio kamu itu sama nanti ada luaran. Jadi satu kelompok harus menghasilkan satu luaran begitu. Entah itu jurnal PKM ya Mbak, ya Mas ya, jurnal pengabdian kepada masyarakat, kalau bisa yang terakreditasi ataupun dalam bentuk HKI ya, hak kekayaan intelektual. Sehingga nanti ada nama siapa? Ada nama dosen yang membimbing ya, sama ada mahasiswanya begitu. Untuk nanti masalah bagaimana publikasi dan ini nanti kita infokan lebih lanjut untuk biaya untuk publikasinya. Gitu nggih. Untuk ini jalankan dulu penyusunan portofolio dan pelaksanaannya. Jadi nanti umpamanya jika mau melakukan sosialisasi, ingat ya, bikin materinya, ada karena itu yang akan dipotret juga di portofolio, ada fotonya, ada materinya, mungkin ada SAP penyuluhannya ya, kemudian ada daftar hadirnya begitu ya. Sehingga kamu membuat portofolio satu jalan dengan membuat laporan kamu gitu. Jadi kerjanya satu tapi dapatnya 2 nilai gitu. Kalau nanti kegiatannya banyak Bu, yang mau dijadikan luaran apa? Cari goal yang paling kamu yang terbaik begitu. Goal terbaiknya apa? Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Bu, mohon izin Ya. bertanya. Oke. Untuk ini kan portofolionya kan ada 5 program ya. Nah, itu kita milih semua 5 program tersebut. Harus masuk semuanya. Jadi gini, mungkin aja ada yang sudah ada di RW itu. Makanya saling koordinasi. Jadi tidak langsung membuat sendiri, tidak. Ketika menyusun bareng-bareng dengan tempat atau mitra kamu ini. Karena kan nanti ada kan Mbak, mungkin data apa yang sudah dilakukan, apa mana yang belum, kan begitu. Ya. 5 harus masuk. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Jadi kampung itu mungkin sudah ada program, makanya program-program ini yang harus dipotret dalam portofolio. Nah, dari situ mungkin aja ada yang belum berjalan begitu loh. Nah, kamu bisa menjalankan atau enggak potretannya hilang. Nah, kamu melakukan sambil dilakukan dipotret terus dimasukkan di portofolio. Jadi nanti ketemu itu koordinasi penyusunan portofolionya bagaimana, kapan janjiannya kan begitu kan dengan PIC itu. Nah, sistemnya bagaimana? Nah, itu kamu diskusikan dengan tempat yang akan didampingi. Jadi ini betul-betul merdeka sekali dalam belajar, ya. Tidak bagaimana kamu bersosialisasi dengan masyarakat ini sangat penting. Betul-betul merdeka bagaimana menjalin komunikasi dengan tempat untuk pendampingan begitu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Cukup Mbak, Mas? Cukup? 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 Cukup ya? Kalau cukup, saya tutup untuk acara sosialisasi pada siang hari ini. Alhamdulillah, akhirnya berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Pak Rektor, Bapak Ibu Warek, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi yang sudah meluangkan waktu dalam kegiatan hari ini. Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam pendampingan ini. Semoga nanti ini membawa keberkahan untuk kalian semuanya. Semoga ke depan kalian mendapatkan berkah dengan mendampingi kampung-kampung yang ada di Surabaya. Dan mendapatkan ilmu yang tidak bisa dicari di tempat lain, mungkin akan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.